Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Edwin yang sudah memimpin doa. Sekarang Bapak tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Tiandi. Apa keterangan Tiandi? Sakit. Oke, sekretaris kelas nanti jangan lupa ditulis di jurnalnya bahwa Tiandi sakit. Seperti biasa, apabila ada teman kamu yang sakit, kita jangan lupa untuk mendoakannya agar mudah-mudahan cepat sembuh. Tadi pagi piket nggak? Piket semua nih? Oke. Bapak juga lihat kelas ini sangat rapi dan bersih, dan juga kalau kalian itu piket sering menjaga kebersihan, itu kalian siap untuk mengikuti pembelajaran, karena seperti pepatah yang mengatakan kebersihan sebagian daripada iman. Oke, masih ingat nggak sebelumnya kita belajar tentang apa? Angkat tangannya. Siapa tuh yang masih itu? Granada. Apa granada? Zat aditif. Zat. Oke, kita baru belajar tentang zat aditif pertemuan sebelumnya. Itu baru judulnya. Kira-kira apa materinya? Masih ingat nggak apa materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya? Oke, Iren. Apa Iren? Ada perasa, pengawet, Oke, ada perasa, ada pengawet, ada lagi. Apa lagi? Ada pemanis, ada juga penyedap yang menyebutkannya. Oke. Perhatikan pada slide. Bisa dilihat? Bisa. Oke, bisa dilihat. Latihan soalnya nanti. Sekarang kira-kira apa yang mau diklik? Kira-kira apa yang mau diklik? Langsung exit? boleh, Pak. Oke, langsung pulang ya kalian ya. Oke, karena kalian namanya belajar, maka kita klik dulu materinya. Nih, Bapak ada sedikit mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Tadi juga udah Bapak sampaikan juga untuk mengingatkan kamu. Seperti yang kamu tadi sudah katakan bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang zat aditif. Nah, sekarang kita mempelajari materi yang tidak jauh dari makanan juga. Tetapi apabila kita konsumsi secara berlebihan, maka akan membahayakan tubuh kita. Zat-zat apakah itu? Mari kita pelajari bersama. Bapak mau nanya lagi, apakah ayah atau ibu kalian itu suka minum kopi pagi-pagi? Suka? Pernah nggak kamu nanya, Pak, Ma, kalau seandainya nggak minum kopi, apa yang Bapak atau Mama rasakan? Gelisah dan pusing kepala. Oke, kata Najwa itu gelisah dan pusing kepala. Oke. Seperti apa Iren? Ada yang kurang. Ada yang kurang kata Iren. Sehingga orang-orang yang sering mengonsumsi kopi itu akan terus ketagihan minum kopi dan akan terus mencari-cari. Ibarat katanya adalah seperti sayur yang kurang garamnya. Ada sesuatu yang kurang, something that I lose kalau saya belum minum kopi setiap paginya. Kamu juga suka minum kopi? Oke, ada yang geleng-geleng berarti nggak suka. Berarti kalau yang anggur-anggur berarti suka minum kopi. Oke, anak-anak, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah indikatornya, yaitu kamu dapat menemukan contoh zat psikoaktif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini Bapak mengharapkan kamu selaku peserta didik yaitu dapat menemukan apa sih contoh-contoh zat psikoaktif dalam kehidupan sehari-hari kita melalui penyelidikan secara bekerja sama nantinya. Kemudian, Bapak mengharapkan kamu dapat menganalisis bahaya rokok. Ya, bagi kesehatan kita melalui diskusi yang akan nanti kita lakukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kamu dapat menyajikan poster himbauan supaya upaya menjaga diri dari bahaya rokok. Penilaian yang Bapak lakukan ada 3, penilaian kognitif,
penilaian psikomotorik dan penilaian afektif. Kognitifnya akan Bapak berikan pretest dan post-test sama kalian. Yang kedua, penilaian psikomotoriknya adalah kamu mengerjakan LKPD secara kelompok. Bagaimana kamu mengerjakannya di dalam kelompok, ikut terlibat atau tidak, itu akan dinilai semuanya. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Sikapnya ketika kamu tampil presentasi di sini, percaya diri nggak kamu, malu-malu nggak, atau masih senyum nggak? Semua itu akan dinilai di dalam proses pembelajaran. Oke, karena Bapak tadi sudah menyampaikan Bapak akan memberikan penilaian kognitif, sudah siap dengan tes? Oke, sudah siap. Keluarkan dulu HP-nya. Dan dikeluarkan HP-nya. Oke. Linknya sudah Bapak bagikan pada grup? Sudah? Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Tidak ada yang mencontek. Silakan kamu kerjakan sendiri. Oke, kakak. Ingat ya, tidak boleh diskusi. Silakan kerjakan masing-masing. Kamu share ini tak juga tak nanti sama-sama lagi. Oke, udah stop. Oke, waktu untuk mengerjakan post-testnya sudah selesai. Semuanya sudah menjawab? Sudah. Jadi HP-nya disimpan di dalam tas dulu. Kemudian bukunya kondisi yang siap untuk belajar. Karena Bapak akan memberikan orientasi masalah.
Oke anak-anak, sudah disimak videonya? Kira-kira ada nggak yang punya pertanyaan? Angkat tangannya. Oke, Francisca, kamu mau nanya tentang apa, Francisca? Rokok termasuk zat adiktif. Oke, tadi sudah mengamati video tentang seseorang yang berokok, kemudian Francisca punya pertanyaan. Rokok termasuk zat adiktif atau bukan? Satu pertanyaan kita sudah dapat. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi? Granaida? Asap rokok itu bahayakah buat tubuh kita? Asap rokok bahaya nggak bagi tubuh kita? Oke, dapat 2 kita pertanyaan. Masih ada nggak yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, nanti setelah ini Bapak akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Udah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya? Sudah? Oke, kamu sudah tahu kelompoknya siapa-siapa? Sudah. Disitulah letak kamu untuk menemukan rumusan masalah-masalah. Mungkin sekarang belum mau untuk bertanya, tapi nanti kamu tuliskan rumusan masalah di situ. Disitulah kamu berdiskusi dan mencari apa saja kajian-kajian untuk terkait menyelesaikan permasalahan tersebut. Paham? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Udah ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kelompok di sini udah lengkap. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang waktunya Bapak untuk membagikan LKPD dan bahan ajar. Ya? Anak-anak, dia dapat semua LKPD dan bahan ajarnya? Kalau rumusan masalah dalam catatannya, apakah rokok termasuk zat adiktif? Tetapi di hipotesis itu menjawabnya, rokok termasuk zat adiktif. Kita baru nebak-nebak. Itu hipotesis itu adalah dugaan sementara. Tadi Iren bilang, apa sih kandungan yang terdapat di dalam rokok ya? Yang bikin berbahaya. Iren baru menebak. Jadi di hipotesisnya adalah rokok memiliki kandungan yang sangat banyak. Nanti di tahapan analisisnya atau pengumpulan data itu baru penjabarannya. Misal tadi dia nanya yang zat aditif, barulah zat aditif adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan kecanduan. Rokok ini termasuk zat aditif. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu diskusikan. Misal tadi Iren kan hipotesisnya adalah rokok banyak mengandung zat aditif. Maka di pengumpulan data ini ada pun zat-zat yang berbahaya pada rokok adalah tar, nikotin, karbon monoksida. Itu dijabarkan dari pengumpulan datanya. Paham? Nah, kalau mengembangkan karya nggak perlu, karena kamu bikin poster. Posternya adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi beda-beda poster kamu. Sampailah kesimpulan. Kesimpulannya, ya kamu tuliskan kesimpulan apa sih kesimpulan daripada diskusinya. Paham? Oke. Oke, Bapak mulai keliling, silakan.
Oke, anak-anak udah sampai di tahap yang mana kelompok ini? Merumuskan masalah. Oke, merumuskan masalah. Silahkan kamu rumuskan masalah berdasarkan video yang tadi ya. Kalau seandainya kamu lupa videonya, di sini kan sudah ada linknya. Jadi kamu bisa buka kembali, kamu tonton lagi videonya. Ingat, yang mengerjakan bukan cuma satu, yang lainnya nyumbang. Nyumbangnya dengan cara apa? Meliterasi pribadi. Masing-masing itu nyari dulu, nanti idenya disatukan dan dituliskan di sini. Paham? Kelompok sini juga masuk dalam rumusan masalah. Masalahnya baru dapat 2 ya rumusan masalahnya. Jangan lupa didiskusikan secara kelompok, tapi masing-masing harus kerja, ya. Masing-masing harus kerja. Saya rumusan masalah yang tadi saya tonton adalah ini. Nah, sumbangkan sama temannya. Jadi bisa dituliskan. Paham? Kelompok latihan sudah sampai mana? Oke, rumusan masalahnya. Sudah dibikin berapa rumusan masalahnya? Udah 3, oke bagus. Rumusan masalah ini kan dari hasil ide kalian ya, secara individu yang kalian mikir, kemudian kalian bisa masukkan di dalam LKPD-nya. Pak, saya lupa tadi videonya tentang apa. Kamu bisa buka linknya. Di sini sudah ada linknya lagi, Bapak berikan. Jadi ditonton lagi. Kalau menemukan masalah-masalah dari videonya, silakan diisi. Lanjutkan ya. Oke, kelompok ini yang paling depan. Yang lainnya baru merumuskan masalah, di sini sudah mengumpulkan data. Hipotesis sudah dirumuskan? Sudah. Kandungan dalam kelompok sama banyak C. Berarti dari mengumpulkan data itu menjawab daripada hipotesisnya. Membuktikan benar nggak hipotesis dugaan sementara saya ini seperti ini. Individu harus nyari nih. Nyari boleh dari internet, kamu nyari boleh dari bahan ajar yang Bapak bagikan, silakan dibaca di situ. Nanti udah ketemu jawabannya, satukan lewat Iren, biar Iren yang nulis. Nanti yang lainnya harus tetap kerja, paham? Jawabannya ada sampai mana? Merumuskan hipotesis. Kamu bentuk nyari nak bang? Bentuk ya. Oke. Berarti hipotesis ini dirumuskan dari masalah-masalah yang kamu temukan pada video ya. Yang lupa masing-masing itu nyari. Boleh dari internet, boleh dari bahan ajar yang kamu lakukan. Nanti satukan. Najwa yang menuliskan. Bukan berarti Najwa menuliskan, Najwa sendiri yang kerja. Yang lain juga harus tetap kerja. Paham? Yang anak udah sampai di tahap yang mana? Udah selesai semua? Sekarang kamu lagi ngerjain apa? Oke, poster berarti masuk di dalam tahapan mengembangkan karya. Bapak mau lihat dulu posternya masing-masing, mau Bapak pantau. Bagus nggak kerjanya? Wah, kelompok ini kreatif nih posternya. Itu gambar apa paru-paru ya? Apa himbauan di situ? Ayo jaga paru-paru kita. Stop rokok. LKPD-nya udah selesai? Oh belum ya? Tinggal kesimpulan ya. Oke, kelompok ini stop rokok. Kamu udah ngerjakan LKPD udah selesai? LKPD-nya belum ya? LKPD tinggal tahap kesimpulan ya? LKPD tinggal kesimpulan. Sekarang dalam tahap karya. Kerja semua kan nih? Lagi membuat posternya. LKPD-nya ada yang kerjain? Ada. Tinggal kesimpulannya ya menurut ya. Jangan lupa diselesaikan juga LKPD-nya. Ini kreatif nih. Stop rokok, cintai dan
sayangi para gajah. Siapa yang pandai melukis di kelompok ini? Pandai menjala. Ini kamu bantu apa ini? Jangan sampai bantu doa aja ya. Pokoknya harus kerja. Yang ini hindari merokok, jagalah kesehatan. Oke, bagus kelompok ini. PPD-nya udah selesai. Sudah sampai kesimpulan ya untuk posternya juga bagus tuh. Siapa yang melukisnya? Kita yang lainnya bantu ide nyumbangnya atau bantu doa? Bantu ide, oke, bantu ide sama doa bagus. Jangan lupa saling bantu membantu sebagai bentuk kerja sama ya. Oke, untuk semuanya ada kesulitan atau kendala? Ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tinggal kesimpulan. Waktunya masih 5 menit lagi. Silakan lengkapi posternya, silakan lengkapi kesimpulannya. Setelah itu nanti kelompoknya maju untuk presentasi. Paham anak-anak? Anak, udah selesai semuanya? Posternya udah dibuat? Oke. Pertanyaan Bapak, siapa kira-kira yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju? Yang pertama, Bintang. Oke, kelompok Bintang angkat tangan. Silakan kelompok Bintang maju duluan. Itu terakhir. Mohon perhatian untuk kelompok yang lainnya, biasakan sikap untuk menghargai teman-temannya yang berdiri di depan. Untuk yang maju di depan, jangan lupa ucapkan salam, perkenalkan diri, silakan untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang zat adiktif. Dan ini adalah PPD yang sudah kami buat. Saya Andi, saya Evan. Saya Yasmin. Saya Iren. Saya Bita. Kami akan memaparkan yang sudah kami kerjakan tadi. Rumusan kami
data yang kami cari tentang zat berbahaya yang ada dalam rokok. Kandungan yang berbahaya dalam rokok antara lain tar, nikotin, dan karbon monoksida. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah zat-zat dalam rokok ada sangat banyak, antara lain karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia. Rokok juga dapat membuat kecanduan karena merupakan zat adiktif. Oke, untuk anak-anak yang lain, udah nggak menyimak apa yang dipresentasikan dari kelompoknya Iren dan kawan-kawan? Sudah? Apakah rumusan masalah kamu sama? Hampir. Ada yang sama, ada yang hampir katanya. Hampir itu artinya apa? Kalimatnya mirip tapi maknanya beda. Itu. Atau kalimatnya mirip-mirip, maknanya juga sama. Ada beberapa yang mirip. Oke, ada beberapa yang beda. Kemudian, ada nggak yang ingin memberikan tanggapan terkait yang dipresentasikan Iren? Ada? Siapa yang menuliskan lengkap? Menuliskan lengkap itu artinya setelah mengumpulkan data, itu dapat tar itu kandungannya menyebabkan ini bla bla dan lain sebagainya. Ada nggak yang menuliskan seperti itu? Ada? Oke, cut. Ya. Oke, kalian sudah menyaksikan penampilan dari kelompoknya Iren? Sudah dilihat apa rumusan masalahnya, kemudian apa hipotesisnya, sama nggak dengan punya kamu? Hampir. Oke, hampir. Ada yang berbeda? Ada juga. Bisa dilihat posternya, maju bang. Poster kamu kayak begini juga semuanya? Beda. Oke, kalau poster itu adalah hasil karya yang mana kreativitas kamu masing-masing. Bapak yakin kamu sudah memberikan atau membuat yang sebaik mungkin. Kelompoknya Iren juga sudah sangat luar biasa posternya. Kita apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok Iren. Silakan kelompok Iren duduk. Untuk kelompok yang berikutnya, siapa yang rumusan masalahnya beda? Angkat tangannya. Kalau Iren kan rumusan masalahnya tadi tentang apa Iren? Rumusan masalahnya apa saja kandungan yang terdapat dari rokok. Siapa yang beda? Sarwana? Oke, silakan kelompoknya Sarwana maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dengan dirinya kami di sini, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang zat adiktif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Kami akan merumuskan masalah tentang zat aktif. Mengapa rokok berbahaya untuk tubuh manusia? Karena kita tidak akan bisa berhenti merokok dan perlahan tubuh kita akan rusak. Caranya dengan cara itu kita merokok terdapat zat yang berbahaya bagi tubuh seperti karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, dan kadmium. Zat inilah yang akan menimbulkan efek gangguan rokok. Kesimpulannya, di sini rokok dikategorikan zat adiktif yang dapat menimbulkan efek kecanduan. Efek kecanduan itulah yang dapat merusak tubuh secara perlahan. Untuk itu, jauhilah rokok mulai dari segi sekarang. Jauhi rokok, saya malu-malu. Oke, mana posternya? Stop rokok. Kemudian cintai dan sayangi paru-paru Anda. Kelompok Iren tadi itu menanyakan atau rumusan masalahnya tentang kandungan rokok. Tetapi kelompoknya Fahri itu tentang dampak. Beda kan? Sudah dua yang kita temukan. Kandungannya tadi sudah kita bahas di kelompoknya Iren. Sekarang dampaknya dari kelompoknya Fahri. Sudah sangat baik sekali kelompoknya Fahri. Kemudian
Posternya juga sangat menarik. Mungkin posternya kamu gunting kertas HPS-nya. Oke, bagus sekali. Gitu. Tepuk tangan untuk kelompoknya pasti. Oke, berikutnya kelompok siapa yang mau maju? Yang ketiga. Oke, Najwa, kelompoknya Najwa. Silakan kelompok baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami diskusikan bersama. Pertama, perumusan masalah. 1. Kenapa rokok bisa membuat kecanduan? Karena rokok terdapat kandungan nikotin. Tak hanya nikotin, tapi juga ada kandungan tang, karbon monoksida, hidrogen cyanida, dan benzena yang dapat menyebabkan kecanduan. Kesimpulan, rokok dapat menyebabkan kecanduan dan juga penyakit yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Rokok mengandung zat-zat yang dapat membuat penggunanya kecanduan, seperti nikotin, tang, dan kandungan lainnya yang ada di dalam rokok. Oke, yang lainnya bisa lihat posternya. Apa saja tulisan di situ? Ayo jaga paru-paru kita. Oke, ayo jaga paru-paru kita. Dengan cara gimana? Stop rokok, stop polusi. Jangan lupa rajin-rajin olahraga. Ada satu himbauan yang menarik. Wujudkan Indonesia yang sehat. Oke, kelompok Najwa juga rumusan masalahnya juga bagus. Yaitu sudah menjelaskan secara detail juga. Tadi sama dengan kelompoknya Ira hampir mirip, yaitu kandungan yang terdapat dari rokok. Ada banyak kandungannya, beberapa di antaranya yaitu ada tar, nikotin, karbon monoksida, dan lain-lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok Najwa. Untuk yang lainnya, siapa yang punya rumusan masalah yang berbeda, sangat berbeda? Berbeda dalam artinya 1, tidak lagi membahas tentang kandungan karena tadi sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Dampaknya juga sudah. Selain daripada itu, kelompoknya siapa? Tidak ada? Sama semua kah? Ada kandungan yang kalian bahas atau dampaknya? Kalau semuanya sudah sama, Bapak yakin pasti yang berbeda adalah posternya. Angkat posternya. Oke, kelompok ini hindari merokok, jagalah kesehatan. Oke, bagus sekali. Kelompoknya yang di sana juga membuat posternya. Sangat menarik. Bapak yakin LKPD kamu sudah terisi semua, bahasanya sudah, analisisnya juga dituliskan detail karena Bapak udah ngecek. Yang berbeda adalah posternya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Menyajikan kesimpulan juga di terakhirnya tadi sudah Bapak dengarkan dari kelompok-kelompok yang sudah maju. Sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tahu dulu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1, bahwa rokok itu termasuk dalam zat adiktif. Zat adiktif atau bukan? Iya. Alasannya mengapa? Karena rokok Apa dengan Anda? dapat menyebabkan kecanduan. Oke, karena rokok dapat mengakibatkan kecanduan. Apa saja kandungannya yang berbahaya dari rokok yang masih kamu ingat tadi? Keren? Tar, nikotin, dan karbon monoksida. Oke, tar, nikotin, karbon monoksida. Setelah itu, bagaimana cara kita untuk menghindari rokok? Menjauhi orang yang merokok. 1, menjauhi orang yang merokok. Dan lagi, Tidak membeli rokok. oke, tidak membeli rokok. Boleh, itu sebagai anjuran saja supaya tidak mengonsumsi rokok secara berlebihan. Ada lagi? Kira lagi, siapa lagi? Menolak jika ditawari rokok oleh Menolak, katanya lewat posternya. Apa lagi? Sarwana. Melakukan gaya hidup sehat dengan cara apa tadi? Banyak-banyak? Olahraga, pintar. Bapak apresiasi pembelajaran di kelas E ini sudah sangat luar biasa sekali. Mulai dari diskusinya sampai menyajikan posternya. Sekarang kemaskan posisi kamu, balik lagi ke semula karena kita akan mengadakan post test. Ya, silakan. Sisi lagi baik.
Anak-anak, tadi LKPD-nya silahkan dikumpulkan dulu. Bapak lihat kamu udah menyusun meja kamu kembali seperti semulanya. LKPD, kemudian posternya silahkan dikumpulkan. Posternya juga silahkan maju ke depan, dikumpulkan ke Bapak. Udah semua? Sudah. Karena sudah, sekarang kita masuk dalam proses. Tidak ada lagi buku di atas mejanya, tidak ada lagi alat-alat lainnya, karena proses kamu lewat via Google Formulir. Jadi yang dikeluarkan adalah HP-nya. Silakan keluarkan dulu HP-nya, Nana. Cek di grupnya. HP udah dikeluarkan? Linknya juga udah Bapak bagikan. Karena tadi awalnya pretestnya adalah 10 menit, maka postesnya Bapak kasih waktu 10 menit juga. Dimulai dari sekarang untuk mengerjakannya. Oke, hentikan pengerjaan postesnya karena waktunya sudah selesai. Simpan HP-nya. Nanti hasil postesnya akan Bapak umumkan. Sekarang Bapak mau memberi kamu penguatan dari postes yang telah kita berikan tadi. Dari postes yang Bapak berikan tadi, susah nggak soalnya? Susah. Oke, pretestnya itu susah. Postesnya masih susah? Tidak. Oke, postesnya tidak lagi susah. Sekarang barulah masuk ke latihan soalnya. Ini latihan soalnya. Karena tadi tujuan pembelajaran yang dicapai adalah dua. Satunya adalah keterampilan. Maka dari itu, bukankah ini ya soalnya? Ya? Ayah Siska setiap hari selalu minum kopi. Suatu ketika Siska melihat ayahnya mengeluh pusing dan merasa ngantuk. Siska bertanya kepada ayahnya, mengapa berbeda di hari itu? Ayah siswa atau ayah Siska tersebut menjawab, kalau dia lupa minum kopi saat tadi pagi karena sudah terlambat pergi ke kantor. Kemudian siswanya merasa bingung, kenapa ayahnya harus minum kopi setiap pagi? Dari cerita di atas dapat dikemukakan bahwa seseorang yang biasa minum kopi akan selalu mengonsumsinya setiap hari. Hal tersebut karena kopi mengandung bahan adiktif, bukan narkotika dan psikotropika, berupa kafein. Benar atau salah? Benar. Oke, kita cek ya. Ada yang jawab salah nggak? Tidak. Siapa yang jawab salah angkat tangannya? Benar semua? Oke, kita cek. Benar ya? Good. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, soal yang berikutnya. Ini soalnya? Ya. Pak Andi memiliki banyak pekerjaan
dan harus diselesaikan malam ini juga. Karena besok pagi beliau harus dinas keluar kota. Tetapi beliau merasa ngantuk, sehingga dia minum kopi agar merasa lebih segar dan bersemangat. Berdasarkan efek terhadap fisiologi pasien tersebut, maka kopi tergolong depresan. Benar atau salah? Salah. Oke, kalian jawabnya salah. Kita cek salah. Pintar. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Tapi Bapak mau tahu kenapa alasan kamu menjawab salah? Bapak random ya. Siapa? Najwa. Najwa, kamu jawab apa? Benar atau salah? Salah. Salah. Mengapa salah? Karena kopi memasuk kandungan stimulan. Oke, karena kopi itu bukan depresan, tetapi akan mengakibatkan efek yaitu stimulan. Tepuk tangan untuk Najwa. Soal yang berikutnya, itu dia. Ini percobaan. Di mana apabila noda bekas asap rokok yang menempel pada tisu juga terjadi pada paru-paru kita, paru-paru manusia. Dampak yang ditimbulkan adalah kanker darah. Benar? Salah. Siapa yang jawab benar? Angkat tangannya. Siapa yang jawab salah? Angkat tangannya. Wah, udah pintar semua kelas ini nih. Rata-rata menjawabnya salah. Kita cek ya jawabannya benar atau salah. Oke, benar. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Sekarang Bapak mau tahu dari kalimat soal tadi yang mana yang salah, Fahri? Kalimat yang soal tadi itu salah. Jawaban kamu salah kan, Rin? Kira-kira letak salahnya di bagian yang mana? Di kankernya. Pada soal tadi adalah kanker darah. Harusnya kanker apa? Kanker paru-paru. Pintar. Tepuk tangan untuk Fahri. Kalau kanker darah, tadi ada yang menyajikan poster, ada yang gambar paru-parunya. Kelompok siapa itu yang menyajikannya? Yang gambar paru-paru. Kelompoknya Celia. Oke, kan ada tulisan di situ. Itu artinya mengakibatkan rokok bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Oke, yang berikutnya soalnya. Terakhir ya soalnya. Ini ya soalnya ya. Boleh nggak satu orang bacakan Bapak yang suaranya nyaring? Siapa yang suaranya nyaring? Tolong dibacakan. Granada, tolong dibacakan yang suaranya nyaring. Menurut data WHO, sedikitnya 7 juta orang meninggal setiap tahunnya di dunia karena mengkonsumsi rokok. Di Indonesia terdapat lebih dari 3,9 juta anak usia 10 sampai 14 tahun yang tercatat sebagai perokok aktif. Bahan di dalam rokok dapat menyebabkan penyakit berbahaya, di antaranya adalah memicu terjadinya kanker. Bahan yang dapat menyebabkan terjadinya kanker pada rokok adalah amonia. Benar atau salah? Benar. Oke, kita cek yang benar. Wah, ini sih kayaknya 100 semua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Amonia, masih ingat nggak apa saja bahan dari rokok selain amonia? Nikotin, apa lagi? Karbon monoksida. Ingat ya, karbon monoksida, bukan karbon dioksida. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Bapak mau tahu dulu, kita udah melaksanakan pembelajaran mulai dari awal sampai terakhir kita melakukan tanya jawab melewati PowerPoint yang interaktif ini. Bapak mau tahu terkait dengan refleksi. Anak-anak, Bapak mau tahu dulu refleksi pembelajaran kita hari ini. Gimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang udah kamu dapatkan? Siapa yang mau bercerita? Ayo. Oke, Iren paling aktif di dalam kelas. Apa Ren? Ceritakan Ren. Apa yang kita dapat? Kita sudah belajar tentang zat adiktif, Pak. Tentang rokok. Salah satu rokok itu zat adiktif karena dapat menyebabkan kecanduan. Zat yang ada di kandungan rokok itu tar, nikotin, karbon dioksida, ada amonia juga, ada benzena dan sebagainya. Oke, pintar sekali Ren. Tepuk tangan komplit. Jadi ceritakannya zat adiktif, contohnya itu adalah rokok,
bahayanya juga udah disebutkan oleh Iren. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau menyuramkan? Atau menyenangkan? Menyenangkan. Mau tanya lagi Bapak, kira-kira di bagian mananya yang menyenangkan? Oke, beri kita di bagian mananya beri kita? Oke, beri kita sukanya di bagian poster. Kalau Pihan sukanya di bagian mana Pihan? Bagian presentasi. Presentasi. Kenapa kamu suka ngomong? Ya. Oke, pinter. Di bagian mana lagi? Edwin, kalau kamu sukanya di bagian mana? Di bagian mana ya Win? Yang kamu suka? Mewarnai. Oke, dia juga suka menggambar. Kalau menjawab soal suka nggak? Suka. Ya, ini salah satu menerapkan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Jadi dengan cara Bapak menyajikan PowerPoint yang interaktif, ada interaksi di antara kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu jangan lupa kamu baca-baca terkait materi tentang sistem peredaran darah. Ya, materi sistem peredaran darah boleh kamu baca dari buku, boleh kamu baca dari artikel, kemudian dari sumber-sumber manapun bebas. Nah, kita memulai pembelajaran dengan doa, maka dari itu untuk mengakhiri pembelajaran kita harus ditutup juga dengan doa. Seperti biasa, ketua kelas silahkan bikin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Karena ini jam pulang, kita jangan lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk PPK kita. Posisinya siap dulu. Berdiri semuanya.